pasien aku yang ngomong sama aku nangis, gue abis nge-gym, terus gue pengen pulang tuh capek, gue kan abis nge-gym capek, kok gue gak bisa tidur, main nangis gimana nih, gue gak bisa tidur, telepon susah gitu. Ya buat yang punya shift malam gitu, tapi ya this is our body gitu, body clock kita emang seperti itu, diciptakannya memang kayak gitu. Jadi strateginya kalau saya rasa ya memang kalau mau olahraga, itu jam 7 udah selesai, dan ringan. Olahraga berat, hit, mau angkat beban, weekend aja. Kalau misalnya kita dalam ruangan terus nih, misalnya dalam goa terus, kita kena lampu yang bukan alami lagi. Bukan alami, kita body clock kita sebenarnya juga bingung nih, ini nih pagi apa siang apa malam, terus malam lagi kita lihat gadget lagi, mata kita tuh kan sebenarnya ada reseptor di sini yang kasih tahu, oh ini pagi siang malam gitu. Akibatnya apa? Kalau kita udah tinggi kortisol terus nih, alert terus, aku bilang, kira orang jadi overthinking terus, terus high emotion, terus ya ibaratnya kemampuan dia untuk coping stress itu akan rendah sekali. Jadi ibaratnya kita gesek sedikit langsung marah-marah, emosi, kerjaan marah-marah aja. What's up people? Welcome back to my channel, Felix Zuhendri. Jadi kita kedatangan lagi tamu spesial kita, Dr. Kartika. Kita bakalan bahas a lot of different things today. Soal tidur, soal stress hormon, soal adrenal fatigue, soal cortisol, dan yang begitu-begitu yang menurut gue itu sangat-sangat penting ya. Dan kadang kita itu kayaknya nggak terlalu fokus di situ kan. Maksudnya kalau gue sih, to be honest, gue sih fokusnya ke makanan dan segala macam. Tapi kadang ya itu sesuatu yang harus kita fokus juga. Bring up more. Yes. Kenapa? More. Ini pengalaman dok. Gue ngebacot sedikit, tapi ini cerita pengalaman. Jadi soal kortisol, soal adrenalin, soal olahraga dan segala macam ya. Dulu waktu gue di New Zealand dok, ini ada satu rutin yang bisa gue ngerjain, itu 2 sampai 3 kali seminggu gue berenang dok. 2 sampai 3 kali seminggu gue berenang, tapi berenangnya masalahnya habis kerja, dari sekitar jam 7 sampai jam 9 malam. Setiap gue berenang dok, gue itu nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Itu deg-degan, gue kan harusnya berenang kan capek ya. Maksudnya itu betul-betul di Olympic swimming pool, yang berenang itu kayak betul-betul capek. Pulang, bukannya gue bisa tidur, malahan gue awake sampai jam 3 pagi. Kayak awake terus deg-degan. Maksudnya baru sekarang gue sadar bahwa ternyata itu kortisol yang naik, adrenalin yang naik. Tapi kan dia butuh waktu untuk turun ya. Dan itu turunnya itu di jam 3, jam 4. Jadi makanya semenjak itu, gue stop olahraga malam. Terus yang orang-orang kadang suka nggak aware ya, terus ya gue sempatnya jam segitu, cuman efeknya ke badan, merasanya gimana coba pas bangun? Oh men, parah. Maksudnya bukannya nggak enak lagi ya, maksudnya itu kita udah kurang tidur, terus capek semalamnya habis olahraga lumayan intens, kurang tidur, bangunnya itu setengah mati, walaupun kita capek, tapi karena kita udah kebiasaan bangun kalau gue jam 5, jam 6, udah otomatis awake gitu. Iya. Tapi kita itu nggak cukup istirahat. The whole day is ruined. Itu satu harian hancur. Pasti, ini kayak gitu banyak ya. Bahkan ada pasien aku yang ngomong sama aku nangis, gue abis nge-gym, terus gue pengen pulang tuh capek, gue kan abis nge-gym capek, kok gue gak bisa tidur, main nangis gimana nih, gue gak bisa tidur, telepon gitu, kenapa ya gue gak bisa kayak gini gitu. Nah itu tuh sign of high cortisol. Nah hormon kortisol tuh sebenarnya bagus buat kita. Itu adalah stress hormon yang membuat kita alert, alertness, wake up. Kayak dia tuh meningkatkan tekanan darah, meningkatkan suplai glukosa ke otak supaya kita lebih alert. Misalnya kita dikejar singa nih, mau ngomong kita harus lari cepet kan. Nah itu kita bilang sebagai kayak alertness-nya kita lah, fight or flight. Itu kortisol ada buat itu. Tapi kalau misalnya sudah ada terus-terusan, kortisol hormon is supposed to go down kan. Dia akan turun gitu. Kalau dia terus-terusan naik, nah itu chronic stress. Berakibat ke metaboliknya tuh nggak bagus banget. Nanti kita akan ngomong lebih lanjut sih soal itu. Kenapa bisa kayak gitu, kenapa kok efeknya tuh berat ya, ke badan tuh nggak enak gitu. Ya karena si hormon kortisol itu kan sebenarnya kan tadi aku bilang bagus, fight or flight. Bayangin, kita butuh hormon kortisol untuk misalnya tiba-tiba menghadapi sesuatu yang membutuhkan kita untuk awake, terus misal lari cepat atau apa gitu, kita butuh, tapi itu constantly. All day, nggak turun-turun. Akibatnya apa? Badan kita stress, metabolic stress, physical stress, itu yang paling sering terjadi ya di orang-orang ya. Ngerasa dengan sore itu harusnya kan cortisol supposed to go down, melatonin up. Itu yang membuat kita ngantuk kan, itu yang membuat kita tidur.
Tapi ketika kortisol high terus, kita malah nggak bisa tidur. Atau bahkan udah tidur, tiba-tiba jam 2 pagi kebangun, melek terus, bahasa Jawa nih, melek. Iya, iya. Terus alert, terus ngerasa gue jam 2 pagi kok otak gue nggak mau stop berpikir ya. Gue langsung mikir ini itu gitu. Apa gue emang bright banget nih kalau Iya. jam 2 pagi? Nggak kayak gitu. Itu tandanya your body is high a lot of cortisol gitu. Have a lot of cortisol, stress, metabolic stress, Yep. physical stress. Nah itu akibatnya fundamentalnya karena metabolic stress, hormon kortisolnya tinggi, nanti akibatnya jadi hormon imbalance kemana-kemana, akhirnya ke thyroid function, akhirnya ke reproduction hormone. Jadi sebenarnya awalnya dari kortisol ini. Pola tidur itu penting, pola olahraga, misalnya paparan stres yang bertubi-tubi gitu. Kita have misalnya anggota keluarga yang sedang ada masalah, atau kita lagi ada masalah keluarga tapi itu kronik, kita pikirin constantly gitu, juga kortisol bisa tinggi terus karena itu juga gitu. Dan hipertensi juga ya, Dok, ya? Hipertensi. Jadi akibatnya apa kalau kita udah tinggi kortisol terus nih, alert terus, aku bilang, kira orang jadi overthinking terus. Terus high emotion, terus ya ibaratnya kemampuan dia untuk coping stress itu akan rendah sekali. Jadi ibaratnya kita gesek sedikit tuh langsung marah-marah, emosi, kemudian marah-marah aja. Sugar craving, it's very common. Terus high blood pressure juga akhirnya seperti itu. Terus ended up inflamasinya tinggi. Nah akhirnya kemana-mana. Saya cerita sedikit ya. Jadi ada yang mungkin salah satu teman saya, dia cerita, ini ayah saya itu setiap jam 2 pagi itu kebangun terus kayak mengerjakan sesuatu apa segala macamnya. Pokoknya alert terus lah gitu setiap jam 2 pagi gitu. Kenapa ya kayak gitu? Dia pikir mungkin orang tua kali ya, udah maksudnya jam tidurnya udah berkurang, tapi jam 2 pagi malah kayaknya aktif banget, otaknya jalan terus jam 2 pagi. Padahal kan sebenarnya we supposed to be sleep kan. Kita kan punya body clock, kita punya circadian rhythm yang harusnya kita tuh tidur di malam. Itu penting. Nah tapi dia kayak gitu, terus akhirnya nggak lama kemudian, sebulan kemudian, ya kita nggak tahu ya itu apa, karena secara term medis itu kita nggak pernah sebutin itu adalah sebuah penyakit gitu. Akhirnya ya udah stroke. Itu yang misalnya awal mulanya gitu. Mungkin karena udah ada history high blood pressure, dia high cortisol juga, akhirnya tambah stress metabolik, stress fisik. Dibiarin ya akhirnya penyakit yang non communicable disease-nya datang. Iya. Paling itu sih. Strateginya gimana, Dok? Jadi kan kita tahu, maksudnya karena ini kan banyak juga teman-teman yang kerja kantoran ya. Kadang kan kita susah ya, maksudnya kerja kantoran selesai, bisanya olahraga di jam segitu. Maksudnya apa yang bisa kita ituin ya? Tapi gue rekomen selalu kayak gini, kalau bisa ganti sebisa mungkin kita kan, tapi kan kadang waktu juga it's hard ya, sangat-sangat susah. Jadi kalau gue bilang sih sebisa mungkin begitu selesai kantor, jangan makan dulu, nge-gym aja dulu. Jadi jangan sampai terlalu malam, maksudnya olahraga aja dulu, selesai itu baru makan. Ya, and then again ya, pasti selalu ada resiko untuk physical stress. Karena kalau misalnya kita sore itu, kortisol kita udah mulai turun, terus nanti sekitar jam 8-9 udah mulai naik tuh melatonin, kita ngantuk. Jam 10, kita hit lagi olahraga. Nah itu sih sebenarnya kayak gitu. Makanya, as human being, kita tuh kan bukan manusia nocturnal ya. Kita bukan seperti kelelawar yang kayaknya kalau misalnya malam tuh kita tuh nyala gitu. Ya I'm so sorry to say ya buat yang punya shift malam gitu. Tapi ya this is our body gitu. Body clock kita emang seperti itu, diciptakannya memang kayak gitu. Jadi strateginya kalau saya rasa ya memang kalau mau olahraga itu jam 7 udah selesai. Dan ringan. Olahraga berat, HIIT, mau angkat beban weekend aja. Pagi, gitu. Ya pagi atau weekend ya. Maksudnya sebisa mungkin kita masukin aja ya. Kan kalau misalnya mau HIIT mungkin ya 15 menit, 10 menit udah selesai deh. Tapi jam 7 udah selesai banget, nggak boleh lagi. Abis gym makan lagi jam 9 ya. Harusnya sebenarnya kita makan light meal itu ya jam 8 udah maksimal. Kalau saya sih jam 7 udah stop makan gitu. Jam 7 udah stop makan sebenarnya. Jadi segala sesuatu kegiatan yang kita harusnya supposed to be stop, ya udah di stop jam 7. Itu penting. Makanya sebenarnya kalau kita mau perbaikin pola tidur kita harus maximize kan. Karena tidur kita tuh kan perbaikan sel, regenerasi sel, growth hormone keluar di situ. Detox kita pas jam 1, jam 2 pagi. Kita kan pengen tidur kita optimalkan. Makanya pas jam 8, jam 9 pagi, kita udah mulai nurunin aktivitas kita tuh. Baca buku ringan-ringan, jangan lihat gadget lagi nih. Mata keluar gitu kan kita, maksudnya kita ngeliat gadget lagi sebenarnya di jam 10-an gitu. Blue light kan, itu
nurunin hormon melatonin, hormon tidur kita lagi. Nanti kita nyalain, kenapa sih kok gue nggak bisa tidur, kenapa sih gini-gini, nyalain. Sebenarnya kan paparan Gara-gara dari kita. layar, paparan dari gadget. Nah sebenarnya gitu, untuk pola tidur yang mau kita kan pengen supaya tidur kita optimal, ya nurunin aktivitasnya di malam. Optimalnya tidur tuh ya udah kita nyenyak, bangun sampai pagi kita segar kan. Jadi nggak kebangun jam 2 pagi gitu. Betul. Itu tuh sign high cortisol banget. Sign bangun jam 2 pagi terus juga overthinking. Banyak lo yang ngalamin kayak gitu. Iya. Dulu juga sama, gue juga gitu dulu. Iya, makanya jam 2 pagi bangun terus kayak mikirin deg-degan ini gitu. terus tiba-tiba Kayak ada yang deg-degan. nangis, tiba-tiba takut ini, takut sesuatu yang kayaknya gak mungkin ya apa ya, Out of our control. out of control Iya. ya, seperti itu tuh banyak yang ngalamin. Iya. Dan commonly orang yang seperti itu ya biasanya simptomnya selain dia punya high blood pressure, high blood sugar, high sugar craving, biasanya ya dia punya sakit mah. Karena high cortisol itu commonnya biasanya dia kena gastritis, biasanya kayak gitu. Ya sebenarnya pola makan dan nggak hanya pola makan aja kita perbaiki, tapi pola aktivitas kita, pola hidup kita lah ibaratnya. Jadi nggak hanya tapi overall our lifestyle itu harus di change. Kita harus tahu bahwa sore ke malam tuh kurangin aktivitasnya, have a good sleep. Itu utama, hormonal balance semuanya di situ, antioksidan segala macam kerja. Kira-kira ada supplementation yang bisa ngebantuin nggak? Ada. Jadi kalau misalnya orang dengan high cortisol gitu, yang punya high chronic stress gitu, pasti butuh D3. Karena D3 itu sama cortisol kerjanya mirip-mirip ya. Jadi kita tuh butuh support adrenal dari D3, dan most commonly orang yang high cortisol itu D3-nya pas dicek rendah. Gitu. Terus D3 juga bagus buat otak, brain function juga kan, untuk reduce anxiety, reduce overthinkingnya segala macemnya. Dan kalau misalnya kita pengen dapat D3 alami dengan misalnya kita siang kena matahari gitu, taruhlah kita siang keluar, jadi nggak di dalam ruangan terus nih, kita keluar, kita induce our melatonin keluar di malam loh. Iya betul. Gitu. Karena kalau misalnya kita dalam ruangan terus nih, misalnya di dalam goa terus, kita kena lampu yang bukan alami lagi. Bukan alami, kita body clock kita sebenarnya juga bingung nih. Ini nih pagi, pas siang, pas malam, terus malam lagi kita lihat gadget lagi, mata kita tuh kan sebenarnya ada reseptor di sini yang kasih tahu, oh ini pagi, siang, malam gitu. Jadi tuh reseptornya berawal dari di retina kita. Untuk kasih tahu ke otak saatnya nih melatonin keluar, saatnya nih kortisol udah turun segala macamnya. Tapi kalau misalnya kita nggak keluar ruangan nih, nggak kena matahari sama sekali, body clock kita akan kacau gitu. Apalagi orang-orang yang kantoran ya, maksudnya dari pagi sebelum matahari belum keluar dia udah di kantor. Pulang matahari terbenam dia baru pulang dari kantor. Jadi kan badan kita itu betul-betul nggak tahu kapan pagi, malam, siang dan segala macam ya. Makanya kalau aku usahakan kalau misalnya pasien yang dia kerja ruangan, ya pokoknya siang keluarlah karena matahari, your eyes must be exposed with sunlight gitu, direct sunlight. Biar tahu badan kamu tuh pagi, siang, malam, biar malam tuh bisa ngantuk, biar malam tuh tidurnya bisa optimal. Seperti itu. Tapi satu poin penting lagi nih soal tidur ya. Gue nggak bisa tidur sampai jam 1, jam 2. Boleh nggak gue ngutang tidurnya? Oh iya. Siang. Tidurnya dilamain dari jam 1, tapi gue bangun siang jam 9 pagi. Nggak bisa. Our body doesn't work like that gitu. Jadi memang nggak bisa diutangin gitu loh ibaratnya. Nggak sama gitu. Maksudnya kan iya, karena kita hidup ini kan di permukaan bumi ya, jadi kan tergantung sama matahari ya. Jadi maksudnya kalau ya banyak juga yang nanya sih kadang, jadi kalau misalnya gue begadang, boleh gak gue bayar utangnya tidur siang? Itu malahan lebih parah kalau menurut gue sih ya. Kadang kalau misalnya kita tidur, ini pribadi, kalau gue tidur siang itu malahan malamnya jadi susah tidur, karena kan kayak kayak kebawa-bawa gitu. Jadi kayak udah nggak ngantuk lagi gitu ya. Sebenarnya itu body clock-nya juga dia terganggu di situ gitu. Tapi gimana ya, kalau orang yang punya shift malam ya memang mau nggak mau that's a risk gitu. You bakal kena high cortisol gitu, itu resikonya. Gue selalu bilang, Mai, cari kerjaan lain. Itu dia. Kan It's hard, man. Exactly, I know. Jadi aku carinya nggak jaga malam deh. Terus aku merasakan ya itu gak enak banget badan aku gitu. Ya tapi memang kita juga sometimes memang ya namanya tuntutan pekerjaan kan. Betul. Kita yang ngatur aja dengan pola makannya. Ketika kita punya jam tidur yang maksudnya kan kerjaan malam nggak tiap hari juga kan. Pasti ada saatnya kita enggak. Usahain tidurnya bener. Dan makannya juga dijaga. High protein, low sugar, no sugar lah, low calorie, bukan no sugar tapi low calorie gitu. Terus
high protein karena kita butuh asam aminonya, sama high of healthy fats. Gitu. Itu yang penting. Magnesium D3, magnesium potasium yang ada di green leafy, green leafy kayak di salads, di sayuran hijau, bayam segala macamnya. Terus D3 itu penting, omega 3 dan again vitamin C juga perlu. Terus salah satu gini, momen ya tadi kan kita sempat ngomong alert ya. Kortisol itu kan alert, simpatis. Omongannya tentang simpatis. Kita juga punya namanya parasimpatis. Kalau kita ibaratkan simpatis itu kayak alertnya kita, parasimpatis itu buat restingnya kita. Nah, untuk memprekursor si simpatik ini, kita tuh butuh asetylkolin. Nah, salah satu prekursornya itu adalah kolin. Kolin dari mana? Ekyl. Betul sekali, 1000%. Iya, makanya kita tuh kayak diet itu very important ya. Workload, stress level itu pasti kan ada di sekitar kita. Kita kan selalu terpapar sama stres, tapi body kita tuh harus siap gitu. Badan kita tuh harus siap untuk menerima itu semua sehingga kita copingnya lebih bagus. Copingnya lebih bagus, kita nggak mudah emotional, nggak jadi overthinking. Itulah. Jadi ya, then again eat a good food, nutrient dense. Yep. Dan maksudnya ya kita balik ngomong yang kuning telur itu ya. Maksudnya kadang kok gue ngeliat orang foto itu dia pergi buang kuning telurnya. Gue bilang lu mending kumpulin kirim ke gue aja, gue makanin semua kuning telur itu. Kan kalau misalnya the most healthiest food ya, sebenarnya sih yang udah pack nutrition itu ya telur. Betul, iya. Murah juga kan sebenarnya, semua orang bisa beli gitu. Kalau daging merah ya there's a lot of asam amino di sana, cuman then again it's pricey gitu. Nggak semua orang bisa beli tiap hari, dan daging merah kan juga induce kalau terlalu banyak nggak baik kan gitu ya. Udah jadi protein aja, protein hewani lah yang kita nggak bisa hindarin, karena B vitamins itu juga penting banget. Exactly, ya. Yeah. B1, B5, B12 itu for metabolism of energy, itu kita butuh banget untuk orang yang punya high cortisol. Bisa kelihatan kok orang. Coba di antara teman-teman ntar di scanning siapa nih yang kira-kira kalau disenggol dikit udah langsung rasanya. Iya, langsung kayak langsung. Terus kalau misalnya di jalan nih kalau ada yang lambat di depan aja kayaknya udah mau ngamuk gitu. Siapa sih di depan ya gitu-gitulah. Itu sebenarnya bisa kita lihat sih itu overthinking. Tapi kok banyak gitu ngomongnya. Terus ya obese gitu. Ada namanya adrenal body type. Jadi kayak ketika kita udah terpapar sama high cortisol terus ya, kortisol kita yang harusnya turun tapi tinggi, chronic stress, itu kelihatan badan-badannya yang pure shape gitu. Jadi kayak high visceral fat, ya which is sekarang Ko Felix sudah tahu lah itu yang hamil-hamil. Sebenarnya itu yang hamil juga sebenarnya bisa kita lihat itu kortisolnya gimana. Kalau orangnya overthinking, orangnya super emotional, sugar craving. Ya, karena itu semua sama ya. Maksudnya begitu badan kita itu nggak sehat, itu kan satu circle ya. Begitu kita badan kita nggak sehat, udah pasti kita makannya nggak bener. Makan kita nggak bener, pasti mental sama emotional kita itu nggak bener. Balik lagi ke badan kita yang nggak sehat. Maksudnya itu betul-betul satu kesatuan kan. Begitu kita nggak perhatiin itu, everything is just going downhill. Ya. Betul. Kalau dari sisi adrenal fatigue itu gimana dong? Adrenal fatigue is kortisol keluar terus. Fatigue kan ya. Jadi adrenal itu adalah satu kelenjar di atas ginjal kita. Dia memproduksi kortisol. Bagian luar yang memproduksi kortisol, bagian dalamnya memproduksi adrenal. Adrenal itu kan sebenarnya noradrenalin, norepinefrin, dia adalah neurotransmitter ya. Sedangkan kortisol itu hormon untuk keluar di si kelenjar itu. Nah, ya itu satu kesatuan juga sih ya. Iya. Maksudnya begitu kita imbalance di situ ya udah otomatis kita bakalan fatigue. Maksudnya kita makanya sekarang ada chronic fatigue. Iya, makanya maksudnya sekarang sampai ada satu istilah yang betul-betul chronic fatigue syndrome atau chronic fatigue symptoms ya. Jadi udah kronik terus adrenalnya keluar terus kan. Kita bisa dalam satu keadaan yang namanya akhirnya kalau insulin resisten, kita juga bisa yang namanya glucocorticoid receptor resistance gitu. Jadi harusnya kortisolnya diturunin tapi dia nggak bisa lagi karena jadi reseptornya buat masukinnya udah gak sensitif ya. Udah gak sensitif karena udah selalu. Sebenarnya semua organ bisa kayak gitu loh. Kayak insulin aja lah, itu masalah insulin resisten kan kayak gitu. Kalau aku sih bilangnya kalau si insulin itu karena keluar mulu, lo kasih gula keluar mulu, capek dia gitu kan. Betul sekali. Maksudnya sama juga dengan cortisol receptor kita ya. Jadi maksudnya untuk mengindus, untuk menjelaskan efek yang sama, lu malahan keluar yang jauh lebih banyak untuk keluarin efek yang sama ya. Akhirnya jadinya fatigue kan. Jadi
ketika dia dalam keadaan fatigue, chronic stress, kalau dibiarin lama-lama jadi kortisol jadi rendah. Tapi sign-nya udah kurang lebih sama. Kayak gitu, sama-sama. Tapi chronic fatigue-nya tuh lebih parah. Dia kadang bisa jadi sampai depresi gitu. Kalau udah low cortisol. Jadi dia ada fase di mana dia chronic fatigue bisa berbulan-bulan kayak gitu, terus misalnya dari jam tidurnya kayak gitu kok, terus olahraganya berat misalnya di sore, terus belum lagi tekanan pekerjaan, tekanan dari keluarga ya, pasti kan ada yang kayak gitu ya. Terus chronic stress, terus kayak gitu badannya nggak siap, pola makannya juga nggak bagus, dibiarin keluarlah namanya high blood pressure dan segala macam, metaboliknya keluar. Terus dia kena yang namanya chronic fatigue segala macem. Terus kayaknya tuh fatigue-nya tuh khas gitu, yang bener-bener kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak misalnya aduh bangun pagi tuh udah bercapek banget gitu rasanya. Itu tuh ada yang bisa sampai kayak gitu. Cuman most commonly yang aku temukan mereka pada rata-rata high cortisol. Pada saat itu masih bisa dibenerin. Jadi gimana strategi gimana dok? Maksudnya kalau saya dokter ketemu pasien-pasien yang kayak begitu, makannya dulu dibenerin. Suplementasi, makannya dulu dibenerin, dan pola tidurnya jangan lupa. Ya kalau harus benerin. Nggak bisa lah kalau misalnya lo pengen kortisol lo rendah gitu, normally homeostasis jalan lagi, tapi pola tidurnya berantakan. It's very impossible. Jadi nggak hanya makan aja, pola tidurnya juga harus perbaiki. Masalah tidur ini ya kadang emang kita harus put effort ya. Maksudnya kita betul-betul harus ada effort di situ untuk perbaiki tidurnya kita. Jadi kadang kalau di klien-klien kan, kalau gue ngeliat pada ngasih alasan, maksudnya pada ngasih, oh iya karena kerjaan gua gini, karena anak gua gini. Maksudnya bagi gua kan kita tahu bahwa itu salah satu yang betul-betul penting ya. Maksudnya very very critical soal tidurnya kita itu harus dibenerin. Tapi kalau kita masih ngasih alasan, maksudnya ya kita put a little bit of effort lah. Kalau kita ngerasa itu penting, kita bakal make time kok. Ya, misalnya kita harus, maksudnya sekarang gini kita raising awareness dulu. Kalau misalnya makanan Prof. Felix sudah keluar lah gitu kan. Cuman sekarang di pola tidur tuh penting banget dan kita nggak bisa anggap enteng ya. Maksudnya sleep is very important. Terus bahkan kalau misalnya kita tuh bisa loh, dulu aku waktu pas di saya aku ngecek pasien-pasien aku bilang pokoknya tidur itu kebisingan maksimal 45 desibel. Cek aplikasi. Pokoknya nggak boleh. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, misalnya suara TV kan bisa dimatiin. Tapi kalau misalnya suara di luar atau apa, ada construction atau samping tangga lagi ada hajatan gitu, use earplug, use eye mask ya, gitu. Supaya kalau kita tidur tuh harus gelap gitu. Kita tidur harus gelap supaya hormon melatonin maksimalis keluar gitu. Terus dok sebelum tidur mau minum air putih dulu, boleh nggak? Dikit aja. Jadi nggak boleh lo tengah tidur kebangun pengen pipis gitu. Kita nggak, mendingan minum air putih banyak di pagi dan siang gitu. Sore ya boleh. Pokoknya intinya tetap terhidrasi dengan baik kan gitu. Pagi-pagi kita baru minum air putih banyak lagi. Sebelum tidur tuh usahain pokoknya tidur kita harus maksimal lah gimana. Bahkan sampai teman aku yang udah kita udah ngerti juga masalah tidur. Udah ya, chattingnya aku jam 10 harus sudah masuk REM nih. Jadi kita udah ngerti kayak gitu-gitu. Oh iya, oke. Sleep quality is very important. Gitu. Air quality dalam tidur, terus suhu ruangan. Oh iya. Nah, suhu ruangan gimana dok? Suhu ruangan itu 20 derajat lah, 20 derajat yang udah jadi nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas juga. Kesejukannya segitu. Ruangan gelap, terus ya itu 45 desibel maksimal gitu. Yang betul-betul ngebantu tidur gue sih sebenarnya eye mask sih. Ya, eye mask itu betul-betul. Orang malas semua udah pakai ya. Kalau tidur rata-rata pakai itu semua. Dulu gue anggap enteng sih ya. Dulu gue anggap enteng. Oh iya, karena kan walaupun kamar kita gelap kan kadang masih ada lampu-lampu, masih dari luar kayak lampu tidur whatever kan. Jadi begitu pakai eye mask itu kualitas tidur itu betul-betul naik loh. Kayak lu bangun itu kayak kita itu kita tahu ya antara kalau kualitas tidur kita itu jelek sama yang bagus. Begitu kita bangun, kita oh ya ini tidur gua mantap nih. Segar, kan? Gitu. Segar, maksudnya tahu kita. Ya itu eye mask itu membantu sekali sih. Karena kadang kalau cahaya-cahaya dikit pun itu mengganggu ya. Sangat mengganggu itu. Iya, jadi kan kita pengen supaya melatonin kita peak di malam kan. Semua proses kayak detoxin jalan segala macam di malam. Kita pengen kan kayak gitu. Dan ini bagi teman-teman yang takut gelap ya, karena kan benar-benar takut gelap ya. Maksudnya dulu gue juga takut gelap. Cuma kalau apalagi gue tidur di tempat bukan masalah. Cuma gue kadang orangnya itu kan, ya gue rada penakut juga sih, to be honest. Walaupun gue tinggal di hutan ya, tapi kadang kalau terlalu gelap, apalagi di tempat yang baru, ya gue rada-rada ya susah tidur ya. Itu gue tetap nyalain lampunya, lampu tidur nyala.
Cuma gue pakai eye mask. Itu Jadi kan, oke. ya jadi kan gue tahu bahwa lampu itu nyala, jadi gue lebih tenang. Tapi gue ketutup, gue gelap. Jadi gue dapat apa? Kurang ini earplug. Earplug, earplug, Kurang. earplug yang gue belum. Cuma kadang bagi ya mungkin butuh kebiasaan Iya, sih betul ya. kebiasaan. Butuh Banyak yang kebiasaan. merasa aneh sih pas awal. Iya, Jadinya betul. kayak silent banget gitu ya, Iya, ada suaranya gitu. betul. Gue malah demen kalau ada white noise, ada sedikit-sedikit white noise gitu, Oh, kayak iya. background noise itu masih lebih mending. Masih bagus, tapi cek lagi di kan phone kita bisa punya aplikasi untuk cek desibel ya. Nanti cek lagi white noise-nya berapa desibel gitu. Kalau misalnya sampai di atas 45 dia udah disturbing gitu. Oh, Kayak gitu. Ya pokoknya gitulah intinya buat tidur ya. Jam tidurnya aja dulu deh. iya, kita nggak usah Jam ribetin yang tidurnya. lain. Betul. Jam Jam tidurnya tidur. aja udah dibenerin dulu deh. Itu tuh yang paling penting. Kalau yang punya anak-anak gimana dok? Ini kan permasalahan juga kadang, maksudnya apalagi di anak-anak ya. Itu malahan gimana? Kalau menurut dokter gimana strateginya? Jam tidurnya anak-anak apa Iya, gimana? jam tidurnya kita kan, maksudnya kadang tergantung sama anak-anak juga kan. Jangan. Itu betul-betul harus Ya anak-anak mah lebih penting lagi kan? Dia growth hormone loh, dia pertumbuhan dia keluar growth hormone tuh keluar pada saat malam hari. Ketika kortisol tinggi, growth hormone turun. Kebalikannya juga. Jadi kalau misalnya kita anak-anak tidur pada malam hari, growth hormonnya keluar. Jadi jangan sampai anak-anak ini jam 12 masih ini dia masih seger. Oh iya. Jangan. Itu nanti pertumbuhannya terganggu gitu. Oh, yes, Misalnya yes. sekarang orang mikir makanan udah bagus kok, tapi kok anak gue nggak tinggi-tinggi, anak gue kok nggak bagus berat badannya. Coba tidurnya gimana gitu. Karena aku suka nanya, oh iya tidurnya masih berantakan. Yang aku bilang, cek kalau makannya udah rasa bagus, high proteinnya udah bagus, coba pola tidurnya diperbaikin dulu. Akhirnya begitu tidurnya udah better gitu, udah di jam 9. Anak-anak tuh jam 8, jam 9 sudah tidur gitu. Akhirnya malah lebih oke. Malah mereka tuh ada tidur siang 16 jam. Tergantung umurnya ya. Iya. Sama dengan tidur siangnya ya, evening nap gitu segala macamnya. Itu mereka butuh tidurnya Lebih panjang lagi ya. panjang gitu. Semakin tua malah sebenarnya jam tidurnya, kebutuhan untuk tidurnya Makin semakin lama turun. makin turun ya. Makin turun gitu. Nggak apa sih ya, respon karena udah tua juga kan ya, organ untuk menghasilkan hormon-hormonnya itu udah nggak sebagus kita gitu, udah nggak sebagus waktu masih muda. Jadi akhirnya ya udah responnya dia ya kortisolnya ya pendek gitu, terus nanti melatonin juga keluarnya pendek, jadi jam tidurnya lebih cepat. Cuman seringnya jadinya nap gitu kalau siang sebenarnya gitu. Itu nggak masalah aja sih, yang penting makannya juga. Terus kalau misalnya ibu-ibu yang punya anak-anak begadang ya kita mau nggak mau kan, anak-anak itu kan kalau misalnya masih bayi terutama kan mereka kan sebenarnya kan circadian rhythm-nya semua lagi dicek nih, makanya kalau pagi tuh usahain keluar lihat matahari yes. supaya mereka tuh tahu lagi kan di dalam womb itu kan sebenarnya kan kita kan gelap, cuman sekarang tuh udah dikasih awareness juga lah buat para ibu kan, kalau siang itu tetap harus berjemur segala macam untuk vitamin D3 juga gitu. Nah itu kan sebenarnya membantu nanti ketika lahiran anaknya nggak kebalik jam tidurnya kayak orang tuanya seperti itu. Jadi kalau nggak mau ya siang tetap dikenalin sama matahari, sama aja sebenarnya sama kayak kita gitu. Jangan sampai nanti anaknya jam tidur kebalik terus, kitanya juga jadi kebalik. Terus belum lagi masa hormonal for the mom kan, nanti tahu rambut rontok segala macemnya itu dari hormonal, dan tak diperburuk lagi sama adrenal fatigue-nya. Belum lagi baby blues dan segala macam ya. Makanya depresi tuh ya banyak faktor sih sebenarnya gitu. Depresi pas baby blues ya, melahirkan. Ya bisa juga karena dari hormonalnya kan gitu. Kortisol tinggi, belum stres kan baru lahiran segala macamnya gitu. Iya. Sebenarnya intinya makannya diperbaikin, pola tidurnya dan exercise-nya, jamnya udah gitu. Ya, dan sering-sering kena cahaya alami sih ya. Itu yang maksudnya tak tergantikan sebenarnya. iya, itu sebenarnya nggak terganti. Maksudnya yang gua ngelihat ya dok ya, maksudnya sekarang kan kita kan tuh sekarang kan dipromosiin bahwa matahari itu jelek, bahwa lu nggak boleh kena matahari, bahwa lu, tapi kan maksudnya makin lama makin jelas kan kenapa pola hidup, dan terutama pola hidup ya kayak circadian rhythm kita terganggu dan segala macam karena kita jadinya jarang keluar kena matahari. Itu kan jadi betul-betul gitu ya, matahari. Iya betul, padahal tidak mungkin ada kehidupan di bumi itu tanpa ada sinar matahari kan. kan. Alam ya. Exactly. Tanaman nggak ada matahari, hidup mati. Iya, itu paling simpel kan. Paling simpel. Kita kan makhluk alam juga. Kita senang segala sesuatu yang alam. Kita senang cium sesuatu yang alami. Kita tuh senang sesuatu yang chemical. Kita pasti kan
apa nih? Terus secara naluri kita ada gitu. Nah, makanya kalau matahari itu jangan dimusuhin karena kita tuh juga butuh itu. Vitamin D3 tuh yang imunomodulator, hormon balance itu semua dari D3 gitu. Iya, Itu iya, di iya. matahari kita nggak bisa hidup tanpa itu. Jadi kalau pengen misalnya mau keluar ya maksimal takut dengan UV-nya yang terlalu high, terutama di Jakarta kan. Ya kita ini aja, Strategiin aja gitu strateginya ya. di jam-jam Betul. 10 udah maksimal aja gitu. 10 menit, ya 15 menit, nanti kan dikeluar, nanti kan kita misalnya mau makan siang keluar, Juga kita keluar. kita ngeliat sebentar aja sih, kita kan nggak terpapar yang kayak berjemur sampai berapa jam gitu kan gitu. Ya at least your body clock tuh tetap jalan karena terkena matahari langsung. Iya, iya, iya. Sebenarnya itu. Ini ada pertanyaan dokter soal apa? Soal supplementation yang gue mau nanya nih. Melatonin menurut dokter gimana? Melatonin supplementation. Ini maksudnya kan menarik ya. Kadang juga gue sering ditanyain, kira-kira melatonin itu bagus atau enggak untuk dikonsumsi? Kalau aku Iya. sebenarnya kalau misalnya pasiennya, misalnya kita udah coba berbagai macam herbs gitu yang membuat supaya meningkatkan dia untuk simulasi untuk tidurnya, kayak misalnya kalau di functional medicine kita bicara mengenai ashwagandha, terus kita magnesium supplementation, rhodiola, segala macam itu kan bikin supaya mengantuk short term. Karena kalau kita long term gitu, melatonin kan sekarang aku pernah lihat ya, kayaknya udah dijual bebas deh. Iya, Ya kayaknya iya. maksudnya itu tuh nggak bisa kayak gitu, karena nanti kalau kita minum depends on that gitu, badan kita nggak bisa functionally properly, kayak needed from outside terus gitu. Jadi kalau dari aku sendiri ya Iya, iya. benerin dulu aja dirimu gitu. Mungkin untuk supaya jam tidurnya bener dulu boleh lah 3 hari gitu, maksimal 5 days untuk ingested melatonin supplements. But after that nggak, you harus bisa sendiri Iya, gitu. iya. Karena melatonin kan hormon ya. Yes. Jadi makanya gue juga, maksudnya rada-rada kalau saya masukin exogenous hormon selalu bakalan It's ada, nothing good for us gitu. iya, bakalan ada permasalahan sih. Ada permasalahan. Jadi badan kita pasti bakal adjust. Oh udah ada, ya udah gue nggak lagi deh, nggak keluarin lagi, ngapain gitu. Akhirnya gitu. Saya mah kayak testosteron segala macam yang buat bodybuilder Yes, gitu yes, kan. yes, yes. Efeknya Anabolic. apa? Yep, exactly. Jadi, Iya, jadi makanya. betul. Ya, gitu, maksudnya Jadi manly-nya nggak ada. betul. Jadi kayak Udah gede shrinkage. Iya. Jadi itu yang Prinsipnya gitu. prinsipnya sama sih ya. Jadi begitu kita dari masukin, terutama hormon yang dari luar exogenous, badan kita tuh shut down produksi hormon kita dari dalam ya. Makanya nggak boleh long term, ya mungkin untuk beberapa hari aja gitu, buat ngebantu kenyamanan pasiennya kan. Tapi at the long term aku sama sekali tidak recommend. Yuk coba magnesium dulu aja deh gitu. Magnesium itu tuh relax banget kok. Sore magnesium, Yeah. B vitamins in the morning, D3 pagi siang nggak masalah gitu. Tapi sore tuh magnesium, ashwagandha gitu. Jadi kayak proper sleep gitulah kita Iya, pengen. iya. Boleh spill sedikit dok, maksudnya dokter punya rutin supplementation apa-apa aja? Kalau aku udah pasti pagi itu probiotik Oke. sebelum tidur pas awal Pas bangun bangun, tidur, ya. ketika perut kosong, karena aku baca jurnalnya probiotik tuh bagus pada saat perut kosong. Dan gitu lemon, I ate lemon gitu, air lemon, kadang kasih madu kadang enggak gitu, karena kita butuh asidnya kan. Ya. Habis itu makan biasa, aku nggak makan nasi. Kalau pagi biasanya telur, kalau nggak protein aja lah, pokoknya tahu, tempe segala macam protein sama buah gitu. Oh ya. Dan siang, pagi itu kadang aku B vitamins di pagi, omega 3, D3. Pokoknya omega 3 bareng sama D3 itu aku bisa kalau nggak pagi siang gitu. Pokoknya B vitamins itu di pagi gitu. Terus nanti sore baru deh ashwagandha gitu. Magnesium aku kadang-kadang, karena aku nggak ada masalah ya, maksudnya tidur Iya, tuh aman-aman jadi aja. ya magnesium tuh sebenarnya kan itu sangat perlu ya. Maksudnya orang banyak yang defisiensi gitu loh. Tapi karena aku nggak merasa aku perlu gitu ya, jadi aku nggak rutin magnesiumnya. Mungkin dari makanan aja, kayak biji-bijian sunflower seed, kayak terus Sayuran hijau ya. sayuran hijau. Terus kalau dari animal proteinnya udah banyak gitu ya, it's okay. B12 juga kita bisa dapat dari makanan kan, nggak harus kayak semuanya supplement Ya, ya. banyaknya. Cuman itu kan untuk supporting aja gitu, sebagai supporting. Ya seperti itu sih kira-kira. Begitu kita balance diet ya, maksudnya kita kira-kira aja ya, maksudnya yang mana yang kita perlu Sayur ya. sih yang harus banyak sih ya. Oh, Sayur, iya, iya. buah. Buah itu bisa limit ya, karena kan sugarnya banyak gitu. Sayur yang tinggi magnesium, potasium kita juga perlu juga kan gitu. Potasium, ya. Potasium, magnesium ya ada dua, magnesium, potasium ada di mana ya, banyaknya di green leafy gitu. Di sayuran hijau itu paling banyak gitu.
Iya, iya, iya. Oh man, thank you so much dok. Really, really appreciate it. Semoga bagi teman-teman yang nonton ngerti. Kita coba kita rangkum ya dok. Ya. Iya. Berarti permasalahan yang kita cek ini kita adalah permasalahan tidur ini. Ini yang harus kita jaga adalah usahain olahraga itu either di pagi, sore, siang. Jangan sampai olahraganya di malam. Jam 7 kok udah maksimal udah. Iya, jam 7 kalau bisa stop. Kenapa? Karena dia bakalan induce kita itu kortisol dan adrenalin itu tinggi. Yes. Jadi nggak turun-turun pada saat kita malam mau tidur malah susah tidur ya. Betul. Itu dan bakalan kalau saya terus-terusan terjadi kayak begitu bukannya sehat, kita malahan punya adrenal fatigue, jadi kortisol kronik exposure yang selalu tinggi, malahan kita itu kacau. Anxiety segala macam, overthinking dan lain-lainnya. Yes, itu nomor satu. Terus yang kedua yang gue tangkap adalah permasalahan tadi supplementation soal magnesium, ashwagandha. Kalau seandainya emang perlu dan maksudnya kalau kita makannya kurang benar dan segala macam, nggak apa-apa. Konsul sama dokternya. Iya, maksudnya cari tahu dan itu. Terus yang ketiga melatonin jangan karena itu exogenous. Maksudnya untuk short term is okay. Kita pastiin kalau seandainya kualitas tidur kita jelek nggak apa-apa short term. Tapi pastiin karena itu exogenous hormone. Harus belajar, pokoknya gimana caranya harus bisa Betul. tidur. Terus yang keempat, yaitu tadi jam tidur ya. Jam tidur dan kondisi tidur. Jangan sampai lu itu, ya udah kalau kita mau tidur jam 10 ya, maksudnya jam 8, jam 9 itu udah mulai slow down. Lu jangan cari sesuatu yang betul-betul excite. Maksudnya betul-betul excite kita, nonton sesuatu yang betul-betul triggering and everything. Maksudnya kadang, betul juga sih. Aktif, pokoknya jangan di malam hari, justru pokoknya turunin aktivitas. Iya, aktivitasnya ya. Malam hari supaya kortisolnya sejalan dengan kortisolnya turun, melatoninnya naik. Kita tidurnya have a good quality of sleep. Gitu. Dan malahan permasalahan kan kalau sosmed ya, apalagi kan sosmed itu kan kalau kita nonton very sangat-sangat membuat kita itu antara emosi kayak kayak yang kita nonton itu malahan bikin nggak bisa tidur. Iya, makanya aku kadang suka social media detox gitu. Kalau yang lagi chronic stress banget, udah mendingan shut down your phone gitu. Stop si social media karena itu kan trigger anxiety terus kan. Nggak usah lihat berita. Iya, betul. Nggak usah lihat berita yang nanti pasti berita politik apa. Iya, that is so true though. Itu betul sekali tuh. Kadang pagi-pagi ya, gue juga sekarang udah agak sedikit ganti rutin yang gue. Kalau pagi-pagi kan gue bisa nonton YouTube tuh. Kan YouTube gue itu ya biasalah cowok kan kontroversi tuh. Iya, exactly man. Semua kan freaking controversy, terus berita-berita yang inilah itulah segala itu freaking semua YouTube gue kan. Jadi begitu gue lihat, shit, this is not good man. Pagi-pagi gue malahan mau tenang, malahan gue yang pertama kali buka ini kontroversi inilah dan segala macem. I know, media itu kan dibuat supaya semakin beritanya semakin aneh, semakin menyesalkan, mereka semakin ini kan. Jadi yang muncul berita yang seperti itu gitu. Exactly. Jadi kayak politics ya, it's never be a good politics. Itu pasti ada sesuatu yang kayak, aduh mendingan gue nggak usah lihat. Aku nanya suami aku aja deh, ada berita apa? Daripada gue baca gitu. Dan maksudnya ngeselin kan. Karena kan emang sosial media dan semua segala macam berita itu emang untuk menggugah emosinya kita. Iya, kan kalau misalnya sosial media bagus-bagus gitu aja sih sebenarnya kayak flexing, aduh kok dia bisa begini gue enggak gitu. Kan anxiety lagi gitu. Jadi yang namanya ya kalau misalnya mau bebas terpapar itu ya sosial media detox dulu lah untuk supaya misalnya dia lagi stres banget nih ya, burn out di kerjaan segala macem, kok rasanya nggak bisa ini, ya udah lu detox dulu gitu, lu detox sosial media gitu, terus tidur lu ini segala macem, denger lagu klasik ke segala macem gitu tuh, it's very important loh sebenarnya. Nowadays siapa sih yang dengerin klasik, coba deh. Kita start deh, itu udah mulai sore-sore tuh dengerin lagu klasik. Oh iya. Kan itu kan bagus. Itu udah betul-betul langsung turun, maksudnya segala sesuatu itu emosi turun dan. Iya, kita kan bikin ambience kita supaya ngantuk. Iya. Gitu sih. Oh man, terima kasih banyak dok tips dan triksnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman.